Masih ada rasa bawang? Nggak ada. Kenapa ada bawang varian itu? Karena ketika kita buat bawang biasa, banyak orang yang tidak suka dengan rasa bawang ini. Padahal ini juga kalau 3 bulan mah rasanya seperti kacang, tapi baunya masih ada. Tapi ketika sudah ini, nah baunya sudah tidak ada. Dan bedanya kalau ini kan keturun darah. Kalau darah tinggi bisa turun, ngedrop. Kalau kurang darah bisa parah. Makanya pakai ini steril. Yang seperti saya kurang darah, makan ini itu biasa aja. Jadi nggak ngedrop gitu. Kalau ini ngedrop. Penurun darah beneran. Oh iya. 30 menit biasanya bisa langsung terasa yang darah tinggi itu langsung turun. Menurut pengalaman teman-teman bisa langsung diuji, coba ditensi langsung. Di Korea itu Pak, cemilannya ini black garlic. Karena black Garlic, garlic. bawang hidden. Kalau ini bawang lanang, bawang tunggal. Cuman di kita aja di pasarannya lumayan sulit. Kita harus beli biasanya dari Jawa Tengah, Jawa Timur melalui online. Dilihat. Siap. Tapi lumayan asamnya, kadar asamnya tinggi tuh yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channelnya Manusia Biasa 87. Nah kali ini saya bertemu sahabat saya Pak Baihaqi, di mana beliau ini adalah sebagai seorang guru pengajar pendidik ya, dan sekaligus dia membudidayakan ataupun sebagai pengusaha, nggak tahu itu pengusaha kecil-kecilan atau besar-besaran, berusaha ya, di mana salah satu komoditi usahanya itu adalah madu trigona ya. Oke, saya akan berbincang-bincang sebentar bagaimana proses pembuatan ataupun kisahnya seperti apa sampai beliau membuat ataupun membudidayakan madu trigona tewel itu. Oke, silahkan Pak. Tapi sebelumnya saya mau cicipi dulu ya. Silahkan. Ini rasanya kayak gimana ini Pak? Itu asam banget itu. Asam. Langsung di gini minum. Boleh. Nggak pakai sendok gitu. Boleh. Nggak apa-apa ya. Uploadnya gitu. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyelengit, asum. Nyobaan gresok ya. Asum. Tapi ubarnan yuk. Obat apa ini? Di antaranya biasanya yang konsumen suka beli itu asam lambung ya. Asam lambung. Asam lambung, kemudian stamina tubuh, kemudian anti radang, kanker, tumor. Nah, ini kalau misalnya kena kita nggak punya luka dioles ini biasanya tanpa bekas. Oh gitu. Tanpa bekas, kemudian cepat kering. Cepat kering. Ya. Jangan-jangan luka saya juga ini yang udah ini bisa, ini kan putih ya. Ya, Allah alam kalau itu, soalnya Ya. permanen. Kita coba aja dulu ntar nih. Kalau dikasih nih oleh-oleh nih. Kalau ini Tuh, black garlic. ini black garlic. Kalau ini rasanya manis ya. Manis ke asam-asaman, bahkan lebih cenderung manis ya, karena dari bawangnya yang manis. Oh gitu. Ini manis ke asam-asaman. Terus ada lagi nih. Ini bawang. Bawang. Ini hasil fermentasi ya. Iya. Fermentasikan. Boleh dicoba lagi ya. Khasiatnya apa aja nih? Silahkan di Google aja, di browser. Oh gitu. Sudah ada di Google ya. Wah, udah main Google juga ini Bapak ini nih. Ntar saya cek ya. Kalau bahasanya dari saya sebetulnya ya namanya juga pedagang ya. Iya. Nih, ini bawang putih men. Bawang putih coy. Dirubah bentuk. Tapi jadi dirubah hitam. bentuk jadi hitam. Jadi disulap ini bawang putih jadi hitam. Kita coba nih. Nggak ada rasa bawangnya, nggak ada. Ada asam. Kayak sale ya. Sale. Sale bawang.
Ini sekitar biasanya paling bagus itu 4 minggu. 4 minggu kita fermentasi di Magicom. Di Magicom. Magicom dengan posisi warm penghangat. Ini kadar gasnya lumayan tinggi yang ini. Ini cuman asamnya lumayan ini. Mungkin kemarin musim-musim bunga ini bling-bling. Berarti dari madu yang asamnya berarti ini? Kan di madu itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Kalau yang manis itu biasa cenderung ke madu masih muda ya. Madu muda itu manis bang. Iya. Bentuknya juga biasanya bukan coklat, tapi lebih ke bening ya. Kuning. Berarti bening. itu difermentasi di dalam itu? Ya, ini langsung dengan fermentasi dengan madu. Kalau ini mah terpisah. Kalau ini terpisah. Jadi tanpa mengurangi kualitas ataupun khasiat madu, walaupun dicampur dengan bawang bahkan menambah itu. Karena ada khasiat dari bawang, ada juga khasiat dari madunya. Berarti ini mah langsung difermentasi ya? Ya. Di dalam madunya tuh. Madu tewel. Itu rasanya seperti kacang. Rasanya seperti kacang. Iya. Semakin lama semakin bagus. Batas kadaluarsanya 3 tahun. Nah, ini ada tulisan nih khasiat nih, obat alami tahan lama di ranjang. Nah, yang pengen tahan lama di ranjang ini bisa ini. Ya, insya Allah. Waduh, bisa aja bapaknya nih. Mantap, bisa dicoba ntar ini ya. Boleh. Tahan lama di ranjang ini, mantap ini. Soalnya kan kalau berbicara ranjang ya, itu kan kebutuhan yang sangat vital kayaknya itu. Walaupun banyak rumahnya bagus, mobilnya banyak, ekonominya cukup, dicukupi si istri, tapi kalau diranjangnya macam-macam ya Kalau di ranjang gitu ya, kurang memuaskan ya. pakai sayur tanpa garam kali ya. Soalnya Tidak puas. kebutuhannya itu kan bukan hanya nafkah dohir, tapi batin juga. Aduh, bener mantap. Jadi selama madu itu masih disebutnya asli, insya Allah secara khasiat, secara kegunaan bagus. Tapi sekarang itu kebanyakan itu masalahnya di orang-orang yang oknum ya, oknum yang merusak citra madu. Kalau di sini saya sendiri biasanya teman-teman itu pesan, jadi pesannya sesuai dengan selera. Mereka itu ada yang sukanya manis, ada yang sukanya asam, ada yang sukanya pahit. Kalau pahit itu suatu yang langka. Pahit itu nanti Oktober, November, Desember nih. Desember baru punya kita. Baru punya madu pahit itu. Madu pahit. Soalnya kita lebih biasanya itu dari Dari mahoni ya. Bunga mahoni, nektar mahoni. Itu pahit biasanya. Mahoni kopi. Cuman sepahit-pahitnya madu beda dengan pahitnya Di madu. di madu. Bukan di madu ya, madu. Ngomong-ngomong berbicara madu nih, pasti kan ada omset kan gitu. Untuk menambah dapur kan, Ya. gitu itu udah nyampe berapa itu omset? Kalau berbicara omset sebelum corona itu saya biasa sekitar 10 liter itu per minggu habisnya. 10 liter per minggu. Per minggu. Sekarang harga ke pasaran lepas itu kita biasanya per liter itu 320. Kalau ke agen lain lagi kita mau rahasia dagang itu. Iya. Nah, kalau misalnya dihitung pasaran atau omset, yang namanya kita bukan PT ataupun bukan pengusaha ya, tadi itu hanya sekedar usaha. Mungkin pembukuannya belum sampai 100 itu, ada omset berapa. Minimal gaji kita yang PNS itu nggak terganggu gitu. Jadi untuk jajan anak, kebutuhan lain tidak mengganggu juga gaji PNS. Jadi bisa tercukupi kayaknya ya. Dari sini saja itu udah cukup ya. Cukup. Wah, luar biasa. Insya Allah tabungan ditabungkan aja itu gaji PNS. Justru yang penting itu filosofinya yang penting usaha. Tapi hikmah secara ininya alhamdulillah banyak sih. Jadi kita di samping kalau kita jadi
ngobatin orang langsung takut dikatain kan dukun atau dokter tadi. Iya. Tapi ini tidak secara langsung kita berikan obat yang Nabi sendiri menganjurkannya gitu. Sunnah hukumnya mengkonsumsinya. Ya dagang bukan dagang amat sih, jadi mensiarkan sunnah. Iya, Wah, iya, betul. Jadi orang bisa tertolong gitu. Dengan wasilah madu ini orang yang sakit apa, gangguan apa kan bisa tertolong. bisa baca apa dagang. Tugas rahasia dagang bang. Justru saya itu lebih sukanya itu Pak Sep. Sukanya itu ketika orang menanyakan khasiat. Orang menanyakan khasiat. Kata saya, coba aja dulu, nanti Anda rasakan khasiatnya apa. Kalau saya ngomong khasiatnya ini, Iya. itu, ya namanya saya mah dagang. Saya mah dagang gitu. Tapi kalau Anda sendiri yang sudah merasakan, ente misalnya sakit apa? Saya biasanya rematik Pak, coba minum ini, habiskan 1 botol aja. Pagi-pagi sebelum makan apa-apa ini dulu. Kemudian sebelum tidur ini dulu diminum. Ngepek enggak ke penyakit yang Anda punya. Kalau ngepek ada syariat misalnya bisa sembuh, ya itu berarti khasiatnya diantaranya. Susah. Kemudian ditanya lagi, bagaimana Pak? Kemarin ada yang dari Pandeglang, Pak, bagaimana membedakan antara madu asli dengan madu palsu? Saya simpel aja. Kalau madu asli itu, contohnya, ini apa cirinya itu? Kalau dibawa ke rumah, istri ngelempar gelas, ngelempar piring, ya itu madu asli. Madu asli. Di madu itu. Tepat. Bingung gitu Pak. Iya. Bingungnya Pak, kata di buku-buku ataupun di internet itu katanya ciri madu asli diantaranya 1, tidak dikerubutin semut. Salah. Kenapa? Sebab di kandang saya, di kandang tewel saya itu penyakit utama diantaranya semut. Dan madu kan mengandung gula. Iya. Nggak mungkin lah semut nggak suka. Bahkan nggak ada juga gula juga ya, semut suka Semut ada aja. juga ada. Jadi Iya juga. ya itu. Yang kedua katanya kalau ke korek api itu korek api tidak akan kalau misalnya ini tetap Tidak nyala ya. nyala. Itu bukan tekniknya, itu madu palsu pun bisa dibuat seperti itu. Soalnya kadar air yang ada di madu. Kita setiap panen itu kadar airnya macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang kurang gitu kan kadar airnya. Gimana musim madu. Terus apalagi ke kertas atau ke tisu sama aja. Gimana kadar air. Jadi kalau mau mencari madu asli atau palsu itu belilah kepada orang yang sudah dikenal. Track recordnya dia itu aman atau Betul. belum gitu. Iya. Tidak gitu. Dan lihat ada kandang madunya enggak? Iya, gitu aja, jangan repot-repot Iya, betul, gitu. betul. Susah. Betul. Jadi itu kalau mau membedakan madu asli dan madu yang palsu, lihat di pedagang madunya ada enggak kloni madunya kayak madu Trigona Tewel ini kan. Itu kan kalau beliau ini ada kandang-kandangnya kan. Gitu. Tinggal dilihat aja. Susah sekarang montong orang-orang yang nggak pelihara madu lebah juga kan dagang madu sekarang. Susah membedakan antara madu asli dengan madu palsu. Jadi kembali ke orang-orangnya sekarang. Jadi kepercayaan dan keyakinan. Ketika kita datang ke seorang kiai minta obat, kiai itu ngasihnya bukan bodrek, tapi air putih. Iya. Tapi kenapa bisa sembuh? Betul. Di situ mungkin ya. Keyakinan itu Keyakinan kepada Allah. pada Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya itu. Iya. Adalah itu. Ini juga dengan madu. Ente yakin aja datang ke sini beli ke saya bahwasanya ini madu asli. Udah jadi asli. Tapi walaupun ini madu asli, kalau diyakinkan dengan keraguan misalnya ini, wah ini bukan asli nih, ini palsu, ya udah jadi palsu. Nggak ngefek juga akhirnya. Kalau testimoni mah tinggal silahkan ke konsumen gitu. Jadi mau menanyakan khasiat dan sebagainya, ini lucu. Ngomong-ngomong khasiatnya naon sih? Nyoba belum pernah. Lucunya Coba dulu. Ada lagi bang, jangan kesinggung ya. Ada lagi minta apa? Minta bonus, minta bonus beli juga belum pernah. Iya. Itu lucunya itu konsumen itu mau orang-orang seperti itu.
Jadi betulnya mah mindset, Betul. mindsetnya yang harus banyak didoping madu supaya manis. Asal jangan di madu aja. Kalau di madu itu madu asli, pasti perang itu. Pedagang madu itu enak bang. Ketika saya ngomong ke istri, saya mau nengok madu dulu, itu nggak dimarahin. Enggak dimarahin. Saya mau cari madu dulu, nggak dimarahin. Istri saya nggak marah-marah. Coba abang ngomong gitu ke istri abang. Habis. Habis lah. Makanya bagi yang suka cari madu lain harus ternak madu trigona gitu. Ya kalau mau di madu istrinya kan nggak marah-marah ntar. Aduh. Ngomong naon ya. Gitu be. Insya Allah ini secara pasaran, secara prospek ke depan, menurut pengamatan saya yang sudah setahun menggeluti madu, tidak ada istilah penurunan. Ini bukan tren. Madu trigona itu bukan tren, tapi sesuatu yang baru diketemukan gitu. Yang dulu-dulu dianggap sepele, Ya. tidak ada artinya gitu kan, di kampung-kampung kan banyak madu teuweul. Sekarang jadi berharga. Sekarang jadi lebih berharga, bahkan harganya itu di atas madu, Di atas. madu-madu yang lain gitu kan. Ngomong-ngomong itu, ini ngomong-ngomong harga ya, ini sebotol ini berapa? Kalau ini ukuran 250 mili, yang mentah itu 100.000 biasanya. Kalau yang kayak begini Sama 250 mili. 200 ribuan ya. Kalau yang ini karena ada campurannya dengan black garlic ini 150. 150. Ya. Yang gini biasanya 70. Ini ukuran 100 mili. Kalau yang ini 70. Kalau yang mentahnya aja itu 50. Jadi nggak campuran bawang 50. Jadi per mili kita hitungannya per mili. Semakin besar ukuran, semakin berkurang harga. Soalnya kalau botol Orson itu cuma 200. Terus naik ke seliter kan 350. Kalau 1 liter itu dapat 4 ini. Jadi lebih banyak diskon. Iya, mantap. Cuman orang itu kalau beli 1 liter kan kok gede amat duitnya. Padahal sama ya. Padahal penghematan lebih hemat itu. Makanya sekarang kebanyakan yang beli itu liter per liter. Mungkin mereka udah mindsetnya udah mulai berpikir, oh ternyata lebih diuntungkan dengan beli 1 liter daripada per botol. Cuman resikonya kita Orson itu jarang mengadain madu di Orson ya. Di ini apa di botol Orson khawatirnya pecah doang. Apalagi ekspedisi kalau dibeli Ada gas berarti ya. kadar gasnya tinggi. Ini aja kan tuh sampai gini ya. Betul. Itu madu asli begitu. Soalnya ini tanpa digodok, tanpa dipanaskan gitu kan. Jadi ketika diperas itu langsung sini. Jadi tidak ada istilah dipanaskan supaya kental, supaya hilang gasnya dan sebagainya. Soalnya enzim dalam madu itu bisa musnah kalau dipanaskan. Itulah perbedaan antara madu di toko dengan madu di kita. Berarti langsung ini ya. Iya langsung. Langsung diambil madunya, Langsung. sudah bersih rapi dimasukkan di dalam botol. Mantap. Itulah madu asli, kawan. Jadi kalau ingin membedakan madu asli ya yang seperti itu. Tadi beliau Bapak ini menjelaskan kan udah sangat detail sekali kan. Itu tanpa direbus diapalah. Ini itu segala macam nggak ada. Pokoknya madu asli begitu diambil sudah siap barulah dimasukkan di dalam botol. Kalau dicampur dengan air itu bisa larut dengan air tapi didiamkan berpisah lagi antara madu dengan air itu berpisah. Kadar gasnya yang kalau musim-musim kemarau kadar gas tinggi, apalagi kalau sudah ramai-ramainya musim bunga kalian pagoda itu masukin ke kulkas kayak beku, soalnya kadar nektarnya tinggi itu. Tapi asli yang kalian rate seperti itu. Tapi pelanggan udah dari mana aja ini pelanggan? Alhamdulillah seputaran Jabodetabek ya, sampai yang terjauh itu ke Jawa Timur. Jawa Timur juga sudah ada. Benar luar biasa. Dengan Jawa Timur.
Alhamdulillah melalui media online aja lah kita hubungan kawan ke kawan gitu. Pertemanan. Iya. Temennya pernah beli dari sini kemudian bilang ke temennya lagi nyampe. Di Facebook juga kan rame ya. Saya juga lihat di Facebook gitu. Makanya datang langsung ke bapak ini yang punya itu. Ada madu Trigona Tewel gitu. Iya. Sehingga saya tertarik menemui bapaknya langsung kan. Itu alhamdulillah ya saya ketemu nih pengusaha. Beliau bilang juga tetap rendah hati ya, belajar usaha katanya. Padahal omsetnya udah lumayan ya, tapi nggak mau bocorin katanya. Rahasia perusahaan kan. Takut ditiru. Takut ditiru. Enggak lah itu mah. Soalnya ya insya Allah nantinya ke depan kalau manajemen sudah bagus, kita kalau skalanya sudah bagus, pembinaan kita sudah berjalan bagus, baru kita mungkin berhitung di situ. Iya. Kalau ini kan masih baru rumahan ya. Iya rumahan. Sementara ini kita ada yang nawarin juga, Pak mau diiklankan di radio atau di mana? Kata saya nggak usah lah. Toh nggak pakai iklan aja, kerepotan saya ngadain Pak. Udah dibanjiri ya, konsumen udah pada datang kan. Apalagi diiklankan kan ya. Iya, pengen diiklankan. Natural aja lah sementara. Sambil saya mempersiapkan kandang, mempersiapkan vegetasinya supaya siap. Nanti ke depan itu pengennya itu jadi ada istilah orang itu datang ke sini itu bukan hanya melihat membeli madu, tapi belajar madu, cara budidayanya, kemudian menikmati lingkungan kandang madu. Seperti di Bogor ada istilah kampung lebah dan sebagainya. Itu kan bunga terus kan, bunga yang tertata. Sisi lain bunga itu sebagai pakan lebah. Sisi lain juga buat kita keindahan, buat selfie kan trennya selfie. Iya, selfie udah zamannya. Aki-aki ini ke selfie baik warin. Jadi harus memanfaatkan itu. Jadi jangan sampai penghasilan itu cuma dari ya budidaya madu. Harus ada apa namanya ya, cabang-cabang lain, turunan-turunan lain dari usaha madu itu. Insya Allah sih, dan diyakinkan akan terwujud juga nanti. Soalnya suatu kebaikan harus yakin. Iya, betul mantap. PDET LDET. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, berbincang-bincang dengan Pak Baihaqi ini sebagai pembudidaya madu ya. Tetapi jangan salah paham, Bapak ini bukan mengajarkan tentang bagaimana untuk memadukan istri, enggak, bukan. Jangan salah paham, ini adalah madu tewel, bukan untuk memadukan istri. Bagi Anda yang penasaran silahkan datang langsung kepada beliau, Bapak Baihaqi ya. Nanti tinggal dicek aja di deskripsi, nanti akan saya catat di deskripsi ya. Bagi yang penasaran ingin mencoba madu hitam, madu yang manis, tapi catatan itu tadi, bukan untuk memadukan istri. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.